kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam menghadiri acara pelantikan pengurus pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Dahlan Lamongan, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan periode 2021-2022 dengan tema Regenerasi Kepemimpinan dalam Bingkai Moderasi Kemahasiswaan demi mengupayakan terbentuknya generasi ulul albab. Kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Sebelum acara tadi ini dimulai, atas nama pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan pelantikan pengurus PKIMM Ahmad Dahlan Lamongan periode 2021-2022 sebagai berikut. Yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mars Muhammadiyah dan Mas IMM, yang keempat yaitu prosesi pelantikan dan serah terima jabatan, yang kelima sambutan-sambutan, dan yang terakhir yaitu penyampaian panel speaker dan penutup. Menuju ke acara yang pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan silah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Selaku Imawan Nurul Huda, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Mas Muhammadiyah dan Mas IMM yang dipandu oleh Dimawati Sinta Rumana. Hadirin dimohon berdiri. Muslim
sejarah umat telah menuntut bukti. Ingatlah, ingat, ingat. Niat telah diikrarkan, kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti. Himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi umat Islam 1000 zaman, pendukung cita-cita luhur negeri indah, adil dan makmur. Ingat, ingat. Niat telah diikrarkan, kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti. Himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi umat Islam 1000 zaman, pendukung cita-cita luhur negeri indah, adil dan makmur. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang keempat yaitu prosesi pelantikan dan serah terima jabatan. Untuk Ketua PJIMM Lamongan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 80 garing A 1 garing 13 garing 2021 tentang pengesahan pengurusan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Dahlan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan periode 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Lamongan setelah menimbang 1. Bahwa pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bertugas melaksanakan kepemimpinan di atasnya. 2. Bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya maka perlu ditetapkan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Dahlan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan periode 2021-2022. 3. Bahwa nama-nama yang diusulkan dianggap mampu untuk memenuhi syarat menjadi pimpinan, mengingat 1. Anggaran dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pasal 10 ayat 1. 2. Anggaran rumah tangga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pasal 16 ayat 1. Memperhatikan surat pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Dahlan nomor 1 garing A 9 garing 13 garing 2021 tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah garing 28 November 2021 Masehi perihal permohonan surat keputusan pimpinan memutuskan
menetapkan keputusan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lamongan tentang pengesahan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Dahlan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pertama, menetapkan dan mengesahkan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Dahlan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan periode 2021-2022. Kedua, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan diberikan hak dan wewenang yang melekat pada jabatannya untuk dilaksanakan dengan sepenuh tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan 2 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Pimpinan cabang Ketua Umum Satria Putra Wibisono, Sekretaris Umum Miftahul Fikri. Surat lampiran Surat keputusan PC IMM Kabupaten Lamongan nomor 80/A1/13/2021 tanggal 2 Jumadil Ula 1443 Hijriah /7 Desember 2021 Masehi tentang pengesahan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Dahlan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Susunan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Dahlan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan periode 2021-2022. Nama-nama yang saya panggil dalam masuk ke depan. Ketua Umum Alif Ferdiansa. Ketua Bidang Organisasi Permana Sufianto. Ketua Bidang Kader M. Nurul Huda. Ketua Bidang Hikmah Temon Bagus Hidayatullah. Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan Eli Indria. Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Fikri Nur Rahman. Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Yulia Agustina. Ketua Bidang Imamati Nur Aini Mahmuda. Ketua Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman Rizal Fahmi Febri Ananta. Ketua Bidang Seni, Budaya dan Olahraga Diki Eka Prestia. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Farah Swarna Dwipa. Sekretaris Umum Nur Lailia. Sekretaris Bidang Organisasi Eka Prastia Pandu. Sekretaris Bidang Kader Rika Agustin. Sekretaris Bidang Hikmah Dwi Prayogo. Sekretaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan Sinta Rukmana. Sekretaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Aminul Hakim. Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Indah Nurul Ma'rufah. Sekretaris Bidang Imamati Wadatus Somadia. Sekretaris Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman Hidayatul Islamiyah. Sekretaris Bidang Seni, Budaya dan Olahraga Hani Azuri Maharani. Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi Salahuddin Fahmi. Bendahara Umum Amelia Rosa. Pimpinan Cabang Ketua Umum Satria Putra Wibisono. Sekretaris Umum Miftahul Fikri. Sebelum saya latih, apakah teman-teman sudah siap? Siap. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya melantik Imawan dan Imawati sebagai pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Dahlan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan masa bakti 2021-2022, dan selanjutnya kepada Imawan dan Imawati untuk mengikuti ikrar pelantikan pimpinan. Ikrar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan tulus ikhlas kami berikrar. Dengan tulus ikhlas kami berikrar akan senantiasa patuh dan taat pada perintah Allah. Akan senantiasa patuh dan taat kepada Allah. Dan menjauhi larangannya serta melaksanakan amanah Rasulullah. Dan menjauhi larangannya serta melaksanakan amanah Rasulullah. Akan senantiasa melindungi dan menjaga nama baik ikatan. Akan senantiasa melindungi dan menjaga nama baik ikatan Dan Persyarikatan Muhammadiyah. dan Persyarikatan Muhammadiyah. Akan senantiasa patuh dan taat serta tunduk pada aturan yang berlaku. Akan senantiasa tunduk pada aturan yang berlaku Di Ikatan dan Persyarikatan serta Negara Republik Indonesia. di Ikatan dan Persyarikatan Indonesia. Akan senantiasa menjalankan amanah kepemimpinan ini Akan senantiasa menjalankan amanah ini dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. dengan sejujurnya dan seadil-adilnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada imaman dan imamati dalam menjalankan amanah kepemimpinan ini. Amin. Kepada para tamu undangan memberikan ucapan selamat. Kalau biar kelihatan itu carikan kursi 3 atau 4. Nanti saya Bu Muaz sama Pak Yai duduk. Nanti saya kelihatan. Ini kan sangat kelihatan semua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Saya ucapkan selamat kepada lanjutan pada hari selanjutnya, yaitu sambutan
mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua PDM Lamongan Bapak Haji Sodikin, yang saya hormati juga Rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan Ibu Haja Mu'am, yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Lamongan Rakanda Satria Putra Wibisono, yang saya hormati juga Ketua PCM Lamongan Bapak Mulyono, yang saya hormati teman-teman dari pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Kabupaten Lamongan, dan juga Ormawa yang ada di kampus ini yang telah menghadiri acara ini karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pelantikan PKIMM Ahmad Dahlan Lamongan yang bertema regenerasi kepemimpinan dalam bingkai moderasi kemahasiswaan demi mengupayakan terbentuknya generasi ulul albab. Saya mewakili seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa memberikan yang terbaik di dalam acara ini. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu untuk pemimpin yang baru. Kita sebagai kader IMM harus memperluas makna kepemimpinan dalam organisasi, mencakup tugas-tugas pengembangan ilmu pengetahuan, kemanusiaan, lingkungan hidup, dan tata kelola organisasi yang lebih baik lagi. IMM harus merumuskan terus-menerus ide-ide tentang realitas sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, sains, humaniora, dan juga lingkungan hidup. Sudah saatnya kita semakin solutif untuk gerbong intelektual muda yang mengemban misi multidimensional. Kita semua akan menjadi intelektual muda di masa yang akan datang. Selain itu, kita semua sudah dibekali ilmu pengetahuan dan tanggung jawab moral yang lebih besar lagi. Kita sebagai kader IMM harus mampu membaca fenomena sosial, kebangsaan secara kritis, agar kita tidak terjebak di dalam kepentingan pragmatis. Karena Pancasila adalah sumber inspirasi bagi terwujudnya moderasi yang saat ini sedang kita gaungkan. Saya berpesan, tempalah mental dan spiritual dengan baik sehingga layak menjadi perubahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua PKIMM Ahmad Dahlan Lamongan periode 2020-2021. Kepada Imawan Alim, waktu dan tempat dipersilakan. Imawan Alim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah, kepada yang terhormat Ibu Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, kepada yang terhormat juga para jajaran pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lamongan, kepada yang terhormat perwakilan dari pimpinan Komisariat se-Kabupaten Lamongan yang telah menyempatkan hadir dalam acara pelantikan ini, dan juga teman-teman semua kader PKI MM Ahmad Dahlan Lamongan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelantikan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam as-siratal mustaqim. Berdiri di sini saya selaku PKI MM Ahmad Dahlan Lamongan periode 2020-2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman jajaran yang telah menyempatkan waktunya, telah memberikan tenaga pikirannya dan juga perjuangan bersama kita selama satu periode. Semoga Allah memberikan pahala, memberikan amal yang baik kepada kita semua. Di sini berbicara tentang setiap diri manusia merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri, di mana setiap manusia juga mempunyai kehendak, mempunyai tujuan sendiri untuk menentukan kehidupannya masing-masing. Dan tak lupa juga ada tuntunan dari Islam yang berpatokan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga bagaimanapun juga kita sebagai hamba Allah harus tetap taat kepadanya, menjauhi larangannya, dan juga berbuat yang ma'ruf. Setelah itu, berbicara tentang kepemimpinan di organisasi, semua organisasi mengharapkan pemimpin yang ideal, di mana pemimpin yang ideal ini sudah diterapkan, sudah ada contohnya, yakni beliau Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang tepat bagi kita semua, di mana konsep-konsep kepemimpinan Islam yang berisikan tentang siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah, di mana setiap diri pemimpin ini harus memiliki konsep-konsep tersebut. Misalkan kita sebagai manusia masih belum mampu semuanya untuk dijalankan, paling tidak kita ada di antara keempat hal tersebut. Kemudian pemimpin juga di sini diharapkan mampu mengetahui bagaimana alur dan tujuan organisasi ini diwujudkan, bagaimana pemimpin ini bisa mengayomi semua anggota dan kadernya, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita wujudkan dapat berkembang dengan baik dan bisa lebih baik lagi. Bukan hanya itu, namun pemimpin juga harus berani mengambil resiko dan tantangan, dan juga bagaimana nantinya pemimpin itu bisa menjadikan seorang inspirator terbaik di kehidupan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Harapan saya kepada semua kader IMM PKIMA Madaran Lamongan, yang baik yang baru maupun yang sudah lama, janganlah lelah untuk berbuat baik, janganlah lelah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, karena pada kesempatan ini, di momen ini, hanya dapat kalian rasakan pada saat menjadi seorang mahasiswa. Dan di MM inilah tempat kalian berproses bersama, tempat untuk menemukan jati diri kalian dan juga mengembangkan potensi-potensi yang kalian miliki. Mungkin kita semua ini bukanlah orang yang merasa pandai, bukan merasa paling pintar, namun di sini kita semua adalah sama-sama belajar, sama-sama memberikan pelajaran dan juga untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 2020-2021. Mohon maaf atas segala kekurangan di periode yang lalu. Saya harap ada perbaikan dan kemajuan dan juga pemikiran-pemikiran yang baik untuk kedepannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan atau yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mem. Iya, Mem. Iya, Mem. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PKIMM Ahmad Dahlan Lamongan periode 2020-2021 kepada Himawan Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keselamatan, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara pelantikan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Banyak kemudian hal yang luput dari kita, termasuk pemaknaan terhadap segala kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama betul-betul menghayati atas segala nikmat yang telah diberikan. Keduanya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat kita, membimbing kita dari ajaran, dari zaman kebodohan menuju zaman yang cemerlang. Meskipun hari ini banyak daripada golongan kita yang kembali menceburkan diri pada zaman kebodohan. Yang saya hormati Bapak Sodikin selaku Ketua BDM Lamongan yang sudah berkenan rawuh hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Bapak. Jadi karena inilah bentuk daripada pengawalan daripada BDM yang sudah mengawal akar daripada perkaderan yang ada di MM. Dan ini juga saya. Yang kedua, yang terhormat Bapak Mulyono AR yang sudah banyak membimbing kami, sudah banyak
kemudian nasihat-nasihat dari beliau yang ingin disampaikan, yang ingin kemudian kita realisasikan. Dan inilah yang menjadi landasan kita dan juga perjuangan kita. Yang saya hormati dan yang saya cintai dan kami banggakan semua, Ibu Rektor, Ibu Mu'ah, yang sudah memberikan kita fasilitas, yang sudah mendorong kita untuk kemudian terus berkembang. Dan yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Lamongan, Mas Satria, yang sudah berkenan rawuh dan menyaksikan pelantikan kami, dan juga seluruh kawan-kawan pimpinan komisariat yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan tak lupa kawan-kawan seperjuangan yang masih ada di komisariat. Alhamdulillah, pelantikan hari ini yang bertemakan regenerasi kepemimpinan dalam bingkai moderasi kemahasiswaan dan demi mengupayakan terbentuknya generasi ulul albab. Ini tentu sekaligus tema yang berat dan juga tantangan bagi kami. Karena memang mengapa kok kemudian moderasi yang kami gaungkan banyak kemudian hari ini pemaknaan terhadap moderasi ini banyak terjadi kekeliruan. Jadi yang saya ketahui, moderasi itu bukan kok kemudian deradikalisasi atau kemudian dilarang bersikap radikal. Bahkan dalam kebaikan pun kita harus tutup radikal. Mengapa kok kemudian kami yang ada di komisariat ini menginginkan terbentuknya generasi ulul albab? Lebih-lebih bisa menjadi arosifuna fil ilmi, golongan pemuda yang mencintai ilmu pengetahuan. Karena kami merasakan bahwasanya di bawah yang kami di komisariat ini menjadi ujung tombak pengkaderan di IMM ini merasakan kurangnya kapasitas keilmuan kita. Jadi kami berharap pada periode hari ini kita mampu memaksimalkan segala peluang yang ada pada hari ini, pada periode hari ini. Yang kedua, IMM haruslah menjadi wahana bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuan kita, dan juga diimbangi dengan memperkokoh akhlak dan juga iman kita. Di samping itu, kapasitas keilmuan kita haruslah mencukupi sebelum kita masuk ke wilayah yang di situ mempunyai cakupan yang lebih luas lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada BPH periode yang lalu. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami meminta doa dan restu dari seluruh undangan dan kawan-kawan yang hadir. Semoga apa yang telah diamanahkan ini mampu kita emban dengan baik dan membawa perubahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Yang terakhir yaitu sambutan oleh Ketua WCIM Lamongan kepada rekan dan Satria Putra Wijaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala
Bismillahil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayat. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, Ayahanda Dr. Andes Haji Sodikin MPT, yang pada kesempatan hari ini menyempatkan hadir di tengah kesibukan beliau. Maka dari itu kami turut mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda atas keraguan panjenengan di pelantikan di acara yang sakral dari adik-adik kami di pimpinan Komisariat Ahmad Dahlan ITB di Lamongan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan, Ayahanda Mulyono. Jadi beliau ini sudah sering saya repotkan semenjak saya di komisariat dahulu. Jadi waktu itu di komisariat Yunis lah yang kami sudah sering merepotkan Ayahanda Mulyono. Terima kasih Ayahanda atas kerawan panjenengan pada pelantikan pagi hari ini. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Ibunda Mua. Alhamdulillah ternyata beliau juga sangat cantik ya. Alhamdulillah akhirnya sangat bersuah dengan beliau, Ibunda kita semua, Ibunda Mua. Terima kasih Ibunda atas kerabat panjenengan di pelantikan pagi hari ini. Jajaran pimpinan harian PCI Kabupaten Lamongan yang turut selalu membersamai saya ketika menghadiri segala undangan yang ada di pimpinan komisariat, seluruh kader pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, seluruh kader IMM se-cabang Lamongan yang pada kesempatan hari itu hadir dalam pelantikan pada pagi hari ini. Dan albah kepada Imawati Ulfatul Nisa, kami ucapkan terima kasih karena telah membawa Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan ini, terutama di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jadi lebih progresif dari sebelumnya. Karena memang di Lamongan ini sejarah Ketua Imawati ini sangat jarang ya. Bisa dikatakan sebuah sejarah ketika komisariat di Lamongan ini diemban oleh seorang Imawati. Alhamdulillah semenjak satu periode sebelum ini bagaimana progresivitas yang ditunjukkan Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan ini sangat nampak. Karena apa? Saya sangat merasakan betul ketika kegiatan kami di pimpinan cabang ini selalu support full dari teman-teman yang Ahmad Dahlan. Boleh tepuk tangannya. Dan untuk Imawan Ali Ferdiansyah, semoga ke depan untuk tetap lebih progresif dari Imawati Ulfatun yang sebelumnya. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu untuk bersilaturahim dan tentunya menghadiri pelantikan daripada pimpinan Komisariat Ahmad Dahlan ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang dari satu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau sang revolusioner jadi panutan bagi kita semua, sehingga apa yang menjadi sebuah perbuatan, perkataan dan tindak tanduk beliau, marilah kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Imawan dan Imawati dan hadirin sekalian, tentu ketika kita melihat realitas pada saat ini adalah bagaimana kita dituntut untuk senantiasa bersyukur dengan keadaan realitas pada saat ini. Bagaimana ketika pandemi COVID-19 menyerang semenjak 2 tahun yang lalu hingga pada saat ini, tentu ini menimbulkan berbagai macam persoalan, berbagai macam konflik yang terjadi di dalamnya. Maka dari itu, bagaimana tugas kita dalam menghadapi pandemi ini, baik masa lalu hingga ke depan nanti, ini tentu menjadi sebuah perhatian dan menjadi sebuah pekerjaan rumah untuk kita untuk bisa turut andil dalam menyelesaikan daripada persoalan yang terjadi pada pandemi COVID-19 ini. Ketika kita berbicara mengenai realitas mahasiswa, ketika berbicara bagaimana pergerakan daripada mahasiswa ke depan,
ketika dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2045 akan menjadi suatu generasi emas yang ini tentu dipersiapkan mulai dari sekarang. Bagaimana segala macam kebijakan dan lain sebagainya ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk menyiapkan daripada generasi emas 2045. Tentu kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga harus merespon apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah menghadapi generasi emas 2045. Tentu daripada hal ini adalah bagaimana kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan basic keilmuan, keagamaan dan humanitas kita tentu harus bisa mendorong apa yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah terkait daripada gagasan Indonesia emas 2045. Maka dari itu bagaimana ketika kita bicara mengenai futurologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah harus kita senantiasa bisa persiapkan mulai dari sekarang bagaimana tantangan ke depan ini harus kita persiapkan bagaimana kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak hanya tentu berfokus pada satu disiplin ilmu. Ketika dihadapkan dengan revolusi industri 4.0 dan revolusi society 5.0, nah ini tentunya satu macam disiplin ilmu tentu saja tidak cukup untuk menghadapi realitas seperti hari ini. Tentu berbagai macam multi keilmuan, multi dimensi keilmuan yang bisa kita hadapi, bisa kita capai, tentu ini harus menjadikan suatu modal bagi kita untuk menghadapi realitas ke depan. Maka dari itu, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melalui regenerasi kepemimpinan ini, bagaimana kepemimpinan yang dahulu, marilah kita jadikan sebagai bahan refleksi kita untuk bisa mencanangkan ke depan bagaimana formulasi-formulasi gerakan kita untuk bisa melanjutkan daripada generasi sebelumnya untuk mewujudkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah lebih jaya daripada sebelumnya. Untuk itu, pesan dari kami untuk kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah yang baru yang terlantik, bahwasanya tantangan yang dihadapi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah baik itu secara internal maupun eksternal harus senantiasa kita respon, harus senantiasa responsif dengan apa yang menjadi tantangan ke depan. Maka dari itu kita analisis apa yang menjadi persoalan tersebut dan mari kita diskusikan, mari kita formulasikan apa yang bisa kita wujudkan untuk menangani daripada persoalan yang tengah menghadapi itu. Demikian yang sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sambutan dari Ketua PJR Lamongan, Bapak Mulyono, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi anzal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan Bapak Kiai Haji Dr. Adi Sodikin MPD, Ibu Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Ibu Dr. Ajak Mu'ah, Ketua Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Lamongan, Ketua PK IMM Ahmad Dahlan periode 2020 dan 2021-2022 yang baru saja dilantik, yang 2021 baru saja mengakhiri. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita
patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam kondisi sehat walafiat. Kesehatan telah merupakan nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri, karena dengan sehat kita ini bisa melaksanakan segala-galanya. Makan juga enak, tidur juga nyenyak, saking nyenyaknya sampai tidak sholat malam. Apalagi jangan sampai IMM saking nyenyaknya kemudian subuhnya jam 7 siang, ini sangat kelewatan. Karena itu kalau sudah membuat satu dengan satu regenerasi dan seterusnya itu sampai kepada ulul albab, itu sinkron dengan apa yang saya sampaikan pada pembukaan Muskom di SMK 1 Muhammadiyah kemarin. Jadilah IMM ini generasi rohani. Dan tadi juga disampaikan oleh Ketua BKIMM 2020-2021, hendaknya IMM itu menjadi manusia yang bersifat seperti sifat Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, dan matonah. Ini satu sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh kader-kader IMM apabila ingin menjadi kader yang ulul albab. Siddiq adalah merupakan sifat yang selalu berada pada kebenaran dan kejujuran. Kita sebagai umat Islam tidak boleh mencela-mencela. Kita harus berada pada jalan yang lurus dan benar. Jangan sampai IMM kemudian pecah. Ada IMM garis lurus, ada IMM garis bengkok. Semuanya harus pada jalan garis lurus. Sebagaimana selalu diminta dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Itu satu permintaan yang selalu kita panjatkan kepada Allah setiap sholat. Paling tidak 17 kali apabila hanya menjalankan sholat fardu. Karena sholat fardu kan 17 rakaat. Setiap rakaat masih ada bacaan Al-Fatihah. Kemudian amanah. Kader IMM harus amanah. Rasulullah dijuluki Al-Amin karena amanahnya. Kalau Anda sebagai kader IMM, kader Muhammad generasi Muhammadiyah, Al-Amin, jadilah kader yang amanah. Kalau ditunjuk atau diamanati menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Jangan sampai mengkhianati amanat yang diberikan kepada Anda semua. Yang ketiga, tabligh. Saya tadi mendengarkan ada seksi yang membidai masalah tabligh. Itu penting sekali, karena tugas utama generasi Muhammadiyah adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugas utama yang harus digerakkan, supaya selalu diadakan revitalisasi dakwah. Jangan monoton. Bagaimana yang sesuai dengan kondisi itu harus kita lakukan. Kalau yang cocok itu pakai ini, harus diberikan satu cara yang seperti ini. Kalau tidak cocok, cari cara yang lain. Harus diadakan, selalu adakan revitalisasi dalam dakwah. Kemudian yang keempat, matonah, cerdas, cerdik. IMM harus pandai. Makanya IMM harus banyak menuntut ilmu pengetahuan. Saya khawatir IMM ngaji aja tidak bisa. Tadi setelah saya lihat, kalau apa itu tahmid itu ya ada belegak-beleguk. Ini kalau dilihat orang umum, ini sayang, tolong diperbaiki. Ya, mohon maaf, ini saya kritik sedikit. Ya.
supaya ada pembetulan. Daripada nanti keliru, lebih baik nggak usah ini. Lebih baik nggak usah. Demikian juga kalau baca ayat-ayat hendaknya betul-betul dibetulkan sesuai dengan tajwidnya dan lain sebagainya. Hatonah. Jadi kecerdikan, kecerdasan adalah harus menjadi sifat dan sikap IMM kalau ingin menjadi generasi yang ulul albab. Karena itu saya sampaikan selamat kepada pimpinan Komisariat IMM Ahmad Dahlan, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan periode 2021-2022. Mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah dengan baik dan sukses dan bisa membawa gerbong di dalam perguruan ini menjadi gerbong yang bermanfaat baik bagi perguruan maupun bagi masyarakat sekitar. Kepada yang telah menyerahkan jabatannya, tentu kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan amal baik yang telah diberikan selama ini menjadi amal jariah, amal soleh yang akan bisa mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya penyampaian terima kasih kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Rektor ITB AD, yang saya hormati Bapak Ketua PCM Lamongan, Bapak Haji Mulyono Abdul Rahim, yang saya hormati Ketua PC IMM Kabupaten Lamongan Mas Satria dan kawan-kawan, yang saya hormati PK IMM ITB-AD dan seluruh yang hadir, dan PK dari kampus lainnya ya, dan seluruh yang hadir. Saya merasa bersyukur pagi ini bertemu dengan anak-anak saya, apalagi temanya cukup bagus ya, regenerasi kepemimpinan, kemudian ada moderasi, kemudian ada ulul albab. Ada 3 hal yang digandeng, yang tentu kemudian ini menjadi di bawah sini Mas tak buka itu saya ngomong biar tahu kalau saya ngomongnya yang dikira positif untuk datang ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang regenerasi ya. Jadi tadi saya menyaksikan sehari ini yang banyak pidato itu anak-anak IMM, itu benar ya, banyak pidato. Tadi pengurus yang baru, IMM yang baru, luar biasa idealis ya. Tetapi kalau kita lihat masih tenang sing dulu ini, memang baru kan. Idealisme bagus, pidatonya isinya bagus, tapi ya perlu latihan. Maka benar apa yang dikatakan tadi, kita berproses di IMM di sini berproses. Mbak siapa yang sebelum tadi? Yang PK sebelumnya, betul Mas? Ya, yang Mbak Ulfa kan tenang gitu ya. Yang penggantinya isi pidatonya bagus, tapi ya untuk dekat keringatnya yang melutos. Lah, berproses ya, berproses. Di sini tuh perlu. Jadi kita ber-IMM itu apa? Belajar memimpin, belajar dipimpin, belajar dihormati, belajar menghormati, belajar menerima celaan. Ya. Tapi jangan belajar
Jadi pemimpin itu kalau sukses, nyuwun sewu jangan berharap dipuji, apalagi di lingkungan Muhammadiyah. Sukses ya biasa-biasa, tapi kalau kurang dikit-dikit apa? Nanti akan dicela luar biasa. Dan celaan pujian itu dua-duanya adalah energi untuk membangun diri kita. Kalau dipuji terus kopiah gak sedang itu bahaya. Dipuji ya biasa, dicela ya biasa. Bahkan orang yang dicemooh luar biasa itu mengedar saya Pak sedikit, saya Pak sering dicemooh, difitnah, gimana contohnya? Gini Pak, gak apa-apa, itu dengarannya sama narap gede. Kok gagal Bang? Iya, biasanya tanduran itu harus subur, berkembang, butuh diantem redong disik. Nah, sampai sekarang proses diantem apa? Redong, gak apa-apa. Jadi kita berproses. Lalu kita bicara regenerasi kepemimpinan. Coba saya nukil beberapa ayat di dalam Al-Quran. Misalnya keprihatinan Nabiullah Ibrahim ketika dalam usia yang cukup tua belum punya anak. Beliau berdoa di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bihulamin halim. Dia berdoa, Rabbi habli, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepadaku anak generasi keturunan yang soleh, minas solihin. Langsung dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kemudian aku berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang manut, anak yang bekti, anak yang lemah lembut, anak yang taat. Itu versi doanya Nabi Ibrahim bicara tentang regenerasi. Kemudian lagi misalnya dalam Al-Quran surat Maryam, Nabi Zakaria doa. Beliau berdoa kepada Allah, wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Langsung dijawab oleh Allah, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Itu keprihatinan regenerasi. Ketika Nabi Zakaria prihatin minta kepada Allah, lalu kemudian untuk apa kok minta generasi, minta anak, minta keturunan? Dijelaskan kepada Allah, yarithuni, mereka itu nanti akan mewarisi aku, mewarisi pikiranku, mewarisi ide-ideku, mewarisi perjuanganku, wa yarithu min ali Yaqub, dan akan mewarisi ide-ide, pikiran, akidah, tauhid, agama dari keturunan Nabi Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyah, Gusti Allah panjenengan paringi datang piyambake keridhaan. Itu sekali lagi apa? Keprihatinan orang tua ketika tidak ada generasi yang melanjutkan. Maka pemimpin yang sukses itu sebenarnya bukan dia sukses dalam dirinya sendiri, tapi dia sukses menata generasi di belakangnya. Orang tua yang sukses itu bukan dia yang ngecil sendiri sukses sampai tinggi, tapi anak-anaknya tidak tertata, bukan itu. Ya. Itu kepemimpinan regenerasi itu. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Langsung doanya Nabi Zakaria dibalas dan dijawab Allah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Dijawab langsung. Ya Zakaria, he Nabi Zakaria, inna satemene ingsun nubashiru paring kabar bebungah kamaran kowe bihulamin kelawan anak lanang ismuhu Yahya kang jenenge Yahya. Lahir wis dijenengi kan Gusti Allah, praktek golek jeneng nang Google.
Ya. Sudah ada namanya. Dikasih nama langsung. Bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Sebelumnya itu belum pernah ada nama siapa? Yahya. Ada ya IMM namanya Yahya? Siapa sih Pak? Katakan aja. Ya, itu kita bicara generasi ya. Tadi saya kasih contoh Nabi Ibrahim, lalu siapa? Nabi Zakaria. Jadi regenerasi kepemimpinan itu penting. Nabi Yakub ketika mau kapundhut, mau meninggal, itu anak-anaknya, cucu-cucunya dikumpulkan. Dan kemudian Nabi Yakub tanya kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, ditanya apa? Mata buduna mim ba'di, menenek mbah iku wis mati, kowe anak-anakku putu-putuku kowe nyembah apa? Ora mata kuluna mim ba'di, menenek mbah iki mati kowe mangan apa? Ora gitu ya. Tapi mata buduna mim ba'di. Yarituni wa yaritu min ali Yakub, tadi kaitannya dengan agama, akidah, keyakinan. Regenerasi kepemimpinan. Jadi dari tua ke muda itu perlu nyambung. Mata buduna mim ba'di, anak-anaknya, keturunannya karena sudah terdidik dengan baik seperti IMM, jawabannya jelas. Nak budu ilahaka. Kula benjing nyembah ilah panjenengan, Tuhan panjenengan. Wa ilaha abaikalan, ilahipun leluhur panjenengan. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, inggih menika ilahipun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Itu sekali lagi regenerasi kepemimpinan di dalam Al-Qur'an. Ada lagi di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi yang menceritakan seorang pemuda yang begitu, 7 orang pemuda yang begitu gigih mempertahankan akidahnya. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda-pemuda yang mereka kemudian beriman kepada Rabb mereka dan kemudian kami berikan kepada mereka tambahnya petunjuk, wa zidnahum huda. Itu di dalam Al-Quran. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu dalam berjuang itu berkolaborasi. Ada yang seusia Rasulullah, itu seperti Abu Bakar, Umar, dan teman-temannya yang lain. Di bawahnya dikit, yaitu ada Utsman. Muda lagi di bawahnya ada Ali bin Abi Thalib. Muda lagi di bawahnya ada Abdullah ibnu Abbas. Ketika Rasulullah sedang kapundhut itu Abdullah ibnu Abbas itu usianya baru 13 tahun. Ketika turun idza jaa nasrullah wal fath itu Abdullah ibnu Abbas usianya baru 13 tahun. Tapi nyambungnya regenerasi ini nyambung terus. Jadi kepemimpinan itu berlapis-lapis. Ada Muhammadiyah, di bawah sedikit ada pemuda Muhammadiyah, di bawah sedikit ada IMM, di bawahnya sedikit ada IPM. Ada Aisyah, di bawah sedikit ada Nasihatul Aisyah, di bawahnya ada IMM, Imawati, di bawahnya lagi ada Ibmawati, di bawahnya lagi ada anak-anak kecil. Ada SD Muhammadiyah, ada Bustanul Atfal. Jadi itu perkaderan yang sanggup menyambung. Jadi dengan adanya event ini sudah terjawab bahwa sama sekali di dalam Muhammadiyah tidak ada krisis kader. Bahkan saya optimis yang besok akan menggantikan saya, menggantikan Pak Haji Mulyono, menggantikan Bu Mu'ah, itu nanti ada kader-kader yang lebih bagus. Cara SDM-nya bagus, juga mereka kader-kader yang lebih bagus. Ini kalau kita bicara apa? Regenerasi kepemimpinan. Berikutnya dalam bingkai moderasi. Moderasi menurut apa? Mahasiswa. Sekarang ini lagi ada orang banyak jualan moderasi beragama ya. Jangan sampai nanti sampai kebablasan ke sana. Jadi ketika mereka jualan ini, jualan itu tidak laku, sekarang jualan apa?
Moderasi beragama seakan-akan kita masuk ke agama lain, sopo ke tempat ibadah agama lain, itu moderasi itu kayak gitu. Enggak, bukan itu moderasi. Jadi kalau kita pahami, moderasi itu maksudnya orang yang berpikir sedang. Sedang itu dalam bahasa agamanya wasatiyah, tengah-tengah. Tengah-tengah. Langsung di sana di ujung ada generasi ulul albab. Ya pas, ulul albab itu moderat. Ya, coba ketika Al-Quran bicara tentang ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ulil albab itu gimana? Ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia menemukan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi generasi ulul albab itu generasi yang moderasi, yang moderat antara fikir dan zikir. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Hatinya selalu mengingat kepada Allah ketika berdiri dan duduk. Wa ala junubihim, bahkan ketika berbaring. Artinya apa? Beraktivitas, beristirahat, ketika punya jabatan atau pensiun, ketika mereka kuasa atau sudah tidak kuasa, itu yadhkuruna Allah, ingat kepada Allah. Berdiri, duduk, berbaring, ingat kepada Allah. Artinya ingat kepada Allah selama 24 jam setiap hari hatinya. Lalu pikirannya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau mahasiswa riset, terus riset, penelitian. Yatafakkaruna itu maknanya bukan nganggur ya. Riset, penelitian terus. Melakukan riset dari apa yang ada di dalam hatinya, ingat kepada Allah. Riset ilmiah yang dilakukan dan kemudian dilaporkan pada jurnal-jurnal. Kesimpulannya, Allah itu luar biasa. Dan kemudian yang kita temukan adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti Allah menapa mawon sing dengan ciptaaken boten-boten sing batil. Subhanaka faqina adzabannar. Mohon suci panjenengan ya Allah, mugi kula panjenengan saking siksa neraka. Lah gitu penemuan akhirnya. Maka kemudian dalam rangka ini ada regenerasi kepemimpinan dan kemudian kepemimpinan yang moderat. Ya memang kakek ngomong ya. Tadi malam itu saya pulang nyampe rumah, ada ngisi workshop dulu di Hotel Pelangi Malang sampai rumah jam 1. Kemudian sekarang sudah ngomonglah di sini, jadi ya kalau keselat ya lupa. Nah ini nanti yang diharapkan adalah itu generasi ulil albab. Lah cepat saja begini. Kalau sudah kita itu regenerasinya jalan dengan baik seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian kita itu wasatiyah, moderat, dan Islam itu fikirnya dari sana moderat. Saya tunjukkan buktinya ya. Tadi fikirnya dan zikirnya imbang. Misalnya lagi, Islam itu mempertemukan orang kaya dan orang miskin itu ketemu pada zakat. Ketemu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sing sugih dijupuk. Lalu bagaimana dipertemukan? Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Dipungut, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Ketemu kaya dan miskin, ketemu di tengah, moderat. Apa?
zakat, infak, sedekah. Moderat Islam. Misalnya lagi mempertemukan pemerintah dengan rakyat, Islam moderat, dipertemukan di tengah. Apa? Pemerintah diperintah untuk adil dan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Itu perintahnya kepada pemerintah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar menunaikan amanah kepada ahlinya, dan kalau menghukumi di antara sama manusia hendaknya adil. Adil dalam perhatian, adil dalam penganggaran, adil dalam hukum. Lalu rakyat diperintah untuk apa? Rakyat diperintah untuk taat. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan taat pada ulil amri, pemerintah yang sah. Ketemunya di mana? Di sini. Pemerintahnya amanah, rakyatnya taat, ketemu. Pintar sama bodoh dipertemukan. Yang pintar disuruh apa? Disuruh menyampaikan ilmunya. Yang bodoh disuruh apa? Mencari ilmu. Ketemu di mana? Di kampus. Ketemu di mana? Di sekolah. Ketemu di mana? Di pesantren. Ketemu. Moderat. Jadi kemudian regenerasi kepemimpinan dan kemudian moderasi, ya, tengah tadi, wasatiyah, dan kemudian kita arahkan munculnya kader generasi yang ulil albab. Ini lalu kami sampaikan kepada Anda semua, yaitu menjadi ulil albab yang benar-benar apa? Berada di tengah-tengah masyarakat. Oh, coba teori ini tok melih tapi gak nyambung karo masyarakat. Nanti segera ya, tamat dari kuliah ini memungkinkan kamu jadi kepala desa, jadi tidak apa-apa. Ada potensi ikut kades, orang tuanya juga mendukung, bismillah, berangkat. Ada potensi jadi anggota DPR, berangkat. Jadi saya besok pengen ketemu, sekian tahun lagi ketemu dengan Anda, kemudian di sana di Komisi D, kan? Maksudnya itu IMF. Ya. Ada lagi yang nanti saya pengen ketemu di tempat lain. Sebab apa? Ke depan generasi ulil albab ini akan dihadapkan pada hal-hal yang nanti akan merubah dunia. Apa? Ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ankam. Kalau sampai tidak masuk di lorong-lorong itu, ya ketinggalan kereta. Pilihannya misalnya jadi cendekiawan, setelah ini langsung ke S2 jadi dosen, ngajar di kampus dengan istiqomah, sering menulis di koran, di jurnal dan sebagainya, jadi intelektual yang istiqomah. Kemudian pilihan yang kedua, sebab tadi ilmu pengetahuan, nanti yang merubah dunia itu ke depan, ilmu pengetahuan pertama. Teknologi. Coba sekarang kita hidup di era apa? Disrupsi. Yang baca disrupsi. Ada percepatan yang luar biasa. Percepatan yang luar biasa. Besok kena di apa? Ya diprediksi. Tidak bisa. Jangan dikira mahasiswa itu di rumah sendiri itu benar-benar sendiri, dia nggak sendiri. Guyon kamar ini, ya. Ternyata di luar sana temannya banyak. Ada teman di IG, ada teman di Facebook, ada teman di WA, ada teman di Twitter. Itu temannya banyak. Jadi kalau dulu ada imawat mau naksir imawati, itu mau silaturahim ke rumahnya masih tanya, bapakmu ke
pora. Ya. Tapi sekarang kerendah itu imawan bisa silaturahim langsung ke kamarnya. Lewat apa? Pikol. Halo, hai. Hai, halo. Itu kalau misalnya yang tidak baik. Nah ini yang kita harapkan yang baik. Di era yang kayak gini, ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa. Kita harus masuk ke lorong itu, lorong ilmu pengetahuan, teknologi, lorong politik. Ya. Generasi ulul albab itu harus praktis, segera masuk. Yang jadi politisi masuk ke politik. Yang kemudian punya kemampuan untuk berwirausaha, dia berusaha. Jangan sampai kemudian nanti diri sudah sebagai Ahmad Muhdar, sarjana ekonomi. Ali Murtado, sarjana ekonomi. Aisyah, sarjana ekonomi. Dan pernah ceramahnya Pak Sultan Amin pada waktu wisuda di Gedung Korpri, sarjana ekonomi beneran atau enggak, itu tes-tesannya nanti beberapa tahun kemudian. Indikatornya sarjana ekonomi itu biasanya apa? Halo? Biasanya soge sarjana ekonomi. Sarjana apa? Ekonomi. Jadi harus benar-benar harus masuk ke lorong itu. Ekonomi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Sehingga saya ingatkan anak-anak IMM yang muda-muda itu, Bung Karno pernah mengatakan begini, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. 10 saja itu sudah bisa mengguncang dunia, apalagi sekian banyak. Berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Artinya apa? Pemuda itu punya power yang luar biasa. Dan hari ini Indonesia punya bonus demografi. Artinya usia produktif, usia pemuda itu jauh lebih banyak dibanding usia lainnya dalam piramida kependudukan. Tapi kalau pemuda itu pemuda yang SDM-nya rendah, pemuda yang tidak punya SDM yang bagus, hidupnya menjadi beban, maka tahun 2045 yang diharapkan tahun emas kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi tahun beban. Penduduk yang banyak kalau produktif, mereka SDM-nya bagus, akan jadi energi yang luar biasa. Tapi penduduk yang banyak kalau SDM-nya rendah, mereka akan menjadi beban. Jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan IMM di TBAD ini benar-benar eksis. Selamat dan sukses kepada pengurus baru. Siapa tadi, Mas? Ya, dan kawan-kawan. Ya. Kita sampaikan selamat dan sukses. Di IMM ini kita berproses. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang ke depan itu paling tidak kalau pernah berorganisasi itu besok kalau jadi pemimpin itu problem solvingnya gampang. Di Pak Sotikin yang hari ini diamanati jadi ketua BDM itu sejak SMP sudah mulai jadi ketua OSIS SMP. Jadi jabatannya itu nega ketua ya sekretaris. Nega menurut seksi dakwah. Jadi situ berproses seksi dakwah, ketua sekretaris. Di beberapa organisasi mulai dari tadi jadi OSIS tadi. Seksi dakwah, sekretaris, ketua. Di situ kita latihan memimpin rapat, latihan dipimpin, menghargai pemimpinnya, usul, kritik dan sebagainya. Di situ kita berproses sehingga kalau kemudian suatu saat nanti baik di rumah, di masyarakat, di mana saja itu kita sudah ada proses pernah memimpin rapat dan seterusnya. Kalau enggak, ya suatu saat kita akan kesulitan. Jadi jangan dianggap kita ber-IMM ini menghambur-hamburkan waktu, enggak. Jadi kita benar-benar di situ ada pembelajaran yang tidak ada SKS-nya. Ya. SKS-nya banyak sekali. Di situ ada kita belajar menjadi pemimpin yang handal. Sekali lagi kami sampaikan selamat dan sukses. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah pertemuan untuk menyiapkan kader yang lebih bagus. Dan apa yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kebablasan jadi moderasi terus wayang Natalan sama gereja itu kan benar ya. Dengan bangganya Joko Gereja, tidak usah ya.
cukup biarkan mereka nakalan, ya biarkan. Yang penting kita tidak mengganggu, itu sudah bagus. Jadi menghargai itu tidak harus wayahe nunggu turi kono perayaan Hindu gawe ogo-ogo. Nah, kader-kader kita ikut gawe ogo-ogo, upacara ogo-ogo. Bukan itu moderasi itu. Moderasi itu ya kita berpikir apa? Wasatiyah, pada posisi tengah. Kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang terakhir yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Saya selaku MC mohon maaf atas salah-salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Bila bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diadakan sesi foto bersama. Tapos niyong bu. Stop. Teman. Jaro. Iya teman. Terakhir teman. Ini asal.